Salam semuanya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Pagi ini kita seperti biasa akan merenungkan firman Tuhan dan berdoa untuk jemaat Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam peristirahatan tidur kami. Kami dibangunkan pagi hari dalam keadaan sehat. Bapa, sertailah kami dalam menyampaikan firman-Mu pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu, renungan pagi ini saya kasih tema iman yang bertumbuh. Saya ambil dari 2 Petrus 3 ayat yang ke-18, juga Kolose 2 ayat 6 dan 7. 2 Petrus 3 ayat 18 berbunyi, mari kita sama-sama baca. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, ayat ini merupakan pesan penutup Rasul Petrus untuk memperingatkan orang percaya agar tidak sesat oleh ajaran palsu, agar tidak disesatkan oleh ajaran palsu. Sebagai solusinya, jemaat didorong untuk secara aktif melakukan dua hal penting. Yang mana? Satu, bertumbuh dalam kasih karunia. Kita semakin menyadari dan menghayati bahwa keselamatan adalah anugerah Allah semata. Bukan karena kepintaran kita, bukan karena perjuangan kita, tetapi keselamatan adalah anugerah Allah semata. Yang kedua, mengenal Yesus Kristus. Terus membangun hubungan yang karib atau yang akrab, serta pengetahuan yang benar akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak Ibu, di sini ada kata bertumbuhlah. Itu bentuk perintah, ya, bentuk perintah. Artinya iman yang sehat itu iman yang bertumbuh. Kalau bayi rohani itu memang lucu, ya. Kalau rohaninya masih bayi, biasanya kadang-kadang menanyakan yang tidak tepat dengan ajaran misalnya. Tetapi kalau 10 tahun masih bayi, itu ada masalah, ya. Masalahnya apakah di dalam diri kita kurang menjadi teladan, apakah firman yang kurang tepat yang dikasihkan kepada mereka. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Karena banyak pengikut Yesus yang hidupnya berpijak di dua kaki. Kalau lagi banyak duit, tidak ada keluhan, mereka berkata, wah, benar-benar Tuhan menyertai kita. Tetapi kalau lagi banyak masalah, mereka kembali ke belakang. Banyak yang seperti itu kalau di daerah. Ayat yang ketujuhnya, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman
yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ayat ini merupakan fondasi bagi kehidupan orang percaya. Berikut adalah poin-poin renungan ini, utamanya adalah satu, dasar iman. Dasar iman adalah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Itu yang paling penting menjadi pengikut Isa Al-Masih, adalah mengaku kepada Tuhan Yesus adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Terus yang kedua adalah gaya hidup berkelanjutan. Iman bukanlah sekedar keputusan awal, melainkan komitmen seumur hidup. Kita dipanggil untuk terus berjalan, bertumbuh, dan hidup di dalam Tuhan setiap hari. Gaya hidup apa? Gaya hidup seperti Kristus hidup. Utamanya 9 buah roh harus jadi gaya hidup kita sehari-hari. 9 buah Roh Kudus adalah karakter atau sifat batinnya yang dihasilkan oleh Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Kesembilan sifat ini tertulis jelas dalam Alkitab pada Galatia 5 ayatnya yang ke-22 dan ke-23, yang terdiri 1. Kasih, ketulusan, kepedulian tanpa syarat yang menjadi dasar dari semua karakter lainnya. Itu namanya kasih. Terus lagi ada sukacita. Sukacita adalah kegembiraan rohani yang bersumber dari hubungan dengan Tuhan, bukan dari keadaan dunia. Intinya ada sumbernya, ada kegembiraan rohani. Terus mana lagi? Ada damai sejahtera. Damai sejahtera adalah ketenangan batin dan keharmonisan dengan Tuhan maupun dengan sesama. Ada ketenangan batin. Ya. Terus apalagi? Ada kesabaran. Kesabaran, kemampuan untuk bertahan dalam pencobaan dan tidak mudah marah. Nah, itu kemampuan. Banyak sekali lah orang yang mudah marah. Itu kesinggung sedikit marah. Terus ada lagi kemurahan. Kemurahan, sikap ramah, baik hati, dan suka menolong. Itu yang namanya kemurahan. Ada kebaikan. Kebaikan, keinginan untuk senantiasa melakukan perbuatan baik dan positif. Itu namanya kebaikan. Ada kesetiaan, keteguhan hati, loyalitas, dan integritas dalam iman kepada Tuhan. Nah, itu kesetiaan. Teguh. Terus ada kelemah lembutan. Kelemah lembutan adalah kerendahan hati, sikap yang tidak kasar saat berinteraksi dengan sesama. Itu penting sekali ya. Terus yang terakhir adalah penguasaan diri. Penguasaan diri, kemampuan untuk mengendalikan emosi, keinginan, dan hawa nafsu. Ini juga sangat penting, ya, penguasaan diri, mengendalikan emosi. Tanda iman yang bertumbuh ada 3, seperti pohon. Pohon berakar, hendaklah kamu berakar di dalam dia. Akar enggak kelihatan,
tapi dia yang bikin pohon kuat. Pas ada angin kencang, kalau memang akarnya sudah bertumbuh kuat, maka tidak akan tumbang. Terus akar kita memberi waktu pribadi sama Tuhan. Nah, ada doa, baca firman, bersyukur, nggak ada akar gampang tumbang pas ada masalah. Dua, dibangun. Dibangun di atas dia. Bangunan perlu fondasi dan proses. Kita dibangun lewat khotbah, lewat komsel, persekutuan, diajar, ditegur. Iman tumbuh pas kita mau diajar, bukan cuma cari yang enak didengar. Ya. Dan tiga adalah berbuah. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Pohon mangga, atau pohon durian, atau pohon apa saja, yang sehat pasti berbuah. Yang tidak sehat, nggak mungkin berbuah. Makanya perlu kita sehat. Iman yang tumbuh hasilnya karakter makin mirip Kristus. Sabar, mengampuni, gak egois, dan hatinya penuh syukur, bukan ngeluh. Itulah yang saya bisa sampaikan pagi ini. Tuhan Yesus menyertai. Haleluya. Amin.